Halo teman-teman, saat ini kami dari kelompok 3, kelas C3 Akuntansi, saat ini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Perkenalkan, untuk anggota grup kami yang pertama saya sendiri, Jessica Kaat, yang kedua Cecilia Aruperes, ketiga Agnesia Kusoy, keempat Brian Supit, kelima Maulana Abdul Ghani, dan keenam Jack Grace Andaria. Berikut materi yang akan kami bawakan, yaitu yang pertama bab 1 kombinasi bisnis, yang kedua bab 2 investasi dalam saham akuntansi dan pelaporan investor, ketiga laporan keuangan, konsolidasi suatu pengantar, dan yang terakhir teknik dan prosedur konsolidasi. Dan selanjutnya materinya akan disampaikan oleh teman saya. Yaitu yang pertama, kombinasi bisnis. Pengertian, tujuan, dan motivasi kombinasi bisnis. Pengertian kombinasi bisnis, lampiran A PSAK nomor 22 mendefinisikan kombinasi bisnis sebagai suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih suatu bisnis. Yang kedua, identifikasi kombinasi bisnis. Berdasarkan paragraf 3 PSAK nomor 22 menyatakan entitas mengatur apakah suatu transaksi lain merupakan kombinasi bisnis dengan menerapkan definisi dalam pernyataan tersebut yang mensyaratkan bahwa aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih merupakan suatu bisnis. Jika aset yang diperoleh bukan suatu bisnis, maka entitas pelaporan mencatat transaksi atau peristiwa lain tersebut sebagai akuisisi aset. Ketiga, tujuan dan motivasi kombinasi bisnis. Berdasarkan lampiran B, PP 06 pasal PSAK 22 menyebutkan bahwa kombinasi bisnis mungkin dirancang dengan berbagai cara untuk alasan hukum, perpajakan, atau alasan lain. Selain tujuan tersebut, perusahaan dapat melakukan penggabungan usaha dengan motivasi yang lebih spesifik, yaitu menghemat biaya, mengurangi risiko, mengurangi penundaan beroperasinya perusahaan, menghindari pengambilan ahli oleh perusahaan lainnya, memperoleh aset tidak berwujud, dan alasan-alasan lainnya. Strategi dan bentuk kombinasi bisnis. Yang pertama, strategi kombinasi bisnis. Strategi kombinasi dapat dilakukan dengan bentuk integrasi horizontal, integrasi vertikal maupun konglomerasi. Integrasi horizontal merupakan kombinasi bisnis yang dilakukan dengan mengakuisisi atau penggabungan perusahaan dalam lini bisnis atau pasar yang sama. Integritas vertikal adalah kombinasi bisnis yang dilakukan dengan menggabungkan dua atau lebih perusahaan dengan operasi yang berbeda secara berturut-turut. Tahapan produksi atau distribusi konglomerasi merupakan kombinasi bisnis yang dilakukan dengan menggabungkan perusahaan-perusahaan yang produk dan atau jasa yang dihasilkan tidak saling berhubungan. Yang kedua, bentuk kombinasi bisnis. Berdasarkan bentuknya, kombinasi bisnis dapat dibedakan menjadi akuisisi, merger, dan konsolidasi. Baik, berikutnya ada C, metode pencatatan. Berdasarkan paragraf 4 PSAK 22 disebutkan bahwa entitas mencatat setiap kombinasi bisnis dengan menerapkan metode akuisisi.
metode akuisisi atau sering juga disebut dengan purchase method menggunakan nilai wajar sebagai dasar pencatatannya. Nilai wajar yang digunakan adalah nilai wajar pada tanggal akuisisi. Berikutnya akuntansi untuk investasi dalam saham. Biaya investasi selain biaya-biaya pencatatan dan penerbitan surat berharga yang diterbitkan. Dan tambahan biaya-biaya langsung untuk memperoleh investasi. Selain biaya-biaya pencatatan dan penerbitan surat berharga yang dicatat sebagai tambahan modal di setor. Baru yang kedua ada konsep yang mendasari metode biaya dan ekuitas. Berdasarkan metode biaya, investasi dalam saham biasa dicatat pada biayanya. Dan dividen dan laba berikutnya dilaporkan sebagai dividen. Baru yang ketiga ada konsep ekonomis penggunaan metode biaya dan ekuitas. Akuntansi metode ekuitas konsolidasi 1 berbasis disebut konsolidasi 1 berbasis karena investasi dilaporkan sebagai jumlah tanggal dalam laporan laba rugi. Kecuali perusahaan investasi mempunyai pos-pos luar biasa atau extraordinary Next. Oke, investasi ekuitas dalam akuisisi. Karena investasi ekuitas dalam saham biasa berhak suara entitas lain merupakan sasaran PSAK nomor 22. Biaya investasi diukur dengan jumlah kas yang dikeluarkan atau nilai wajar aktiva lain yang diserahkan atau surat-surat berharga yang diterbitkan. Kelebihan nilai buku yang diperoleh terhadap biaya investasi. Jika total kelebihan itu berasal dari aktiva yang dinilai terlalu tinggi, dengan kata lain, biaya investasi sebesar nilai wajar, maka kelebihan itu mengurangi aktiva tertentu yang dinilai terlalu tinggi. Tetapi jika aktiva bersih dan diidentifikasi di catatan pada nilai wajarnya, kelebihan nilai wajar dan nilai buku kepemilikan yang diperoleh terhadap biaya investasi adalah goodwill negatif. Baru yang terakhir ada akuisisi interim dari suatu investasi kepemilikan. Akuntansi untuk investasi ekuitas semakin bertambah rumit ketika akuisisi dilakukan dalam satu periode akuntansi atau akuisisi interim. Selanjutnya, investasi pada akuisisi bertahap. Investor mungkin memperoleh kemampuan untuk menggunakan pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan operasi dan keuangan perusahaan. Investasi melalui serangkaian akuisisi sistem bukan melalui suatu pembelian tinggi. Yang kedua, penjualan kepemilikan ekuitas. Ketika investor menjual sebagian investasi ekuitas yang mengurangi kepemilikannya pada perusahaan investasi menjadi kurang dari 20% atau di bawah batas yang dibutuhkan untuk menggunakan pengaruh yang signifikan, maka akuntansi dengan metode ekuitas tidak digunakan lagi untuk sisa kepemilikan. Bab 3, laporan keuangan konsolidasi suatu pengantar. Pelaksanaan penggabungan usaha melalui akuisisi saham. Konsep akuntansi penggabungan usaha yang terdapat pada PSAK nomor 22 secara jelas meliputi penggabungan dengan suatu atau lebih perusahaan menjadi perusahaan anak dari suatu perusahaan induk. Suatu perusahaan tersebut menjadi perusahaan anak ketika perusahaan lain
disebut sebagai perusahaan induk. Memperoleh pengendalian kepemilikan atas saham berhak suara yang benar. Neraca konsolidasi pada tanggal akuisisi. Entitas terkonsolidasi adalah suatu entitas pelaporan induk nyata atau konseptual. Induk memperoleh 100% perusahaan anak pada nilai buku. Induk memperoleh 100% perusahaan anak dengan goodwill. Perusahaan induk memperoleh 90% perusahaan anak dengan goodwill. Hak minoritas. Neraca konsolidasi setelah akuisisi. Saldo-saldo akun baik perusahaan induk maupun perusahaan anak berubah untuk merefleksikan operasi masing-masing setelah hubungan induk anak dibentuk. Selanjutnya, penyesuaian tambahan diperlukan untuk mengeliminasi saldo-saldo lain yang resiprokal. Yang kedua, alokasi kelebihan pada aktiva bersih yang dapat diidentifikasi dan goodwill. Jika ada bukti mengidentifikasi bahwa nilai wajar melebihi pada nilai buku atau nilai buku melebihi nilai wajar, maka kelebihan tersebut harus dialokasikan. Bab 3, laporan keuangan konsolidasi. Laporan laba rugi konsolidasi, berbagai penyesuaian dan estimasi lainnya muncul dalam menyiapkan laporan laba rugi konsolidasi, di mana tujuannya adalah untuk menunjukkan pendapatan bagi perusahaan induk dan perusahaan-perusahaan anaknya seolah-olah hanya ada satu entitas hukum dan akuntansi. Kemudian akuisisi hak minoritas. Walaupun tidak disebutkan secara eksplisit dalam PSAK nomor 22, perusahaan-perusahaan tidak diperkenankan menggunakan metode penyatuan untuk akuisisi saham yang dimiliki hak minoritas. Bab 4, teknik dan prosedur konsolidasi. Konsolidasi dengan metode ekuitas. Ayat jurnal, penyesuaian, dan eliminasi yang tampak dalam kertas kerja tidak mempengaruhi akun-akun besar perusahaan induk maupun perusahaan anak. Penyesuaian atau eliminasi atas akun atau saldo dimasukkan bahwa jumlah-jumlah yang terdapat pada kolom-kolom perusahaan terpisah dalam kertas kerja. Pertama, disesuaikan sebelum dimasukkan dalam kolom laporan konsolidasi, atau yang kedua, eliminasi dan tidak muncul pada kolom laporan konsolidasi. Sejak kompleksitas konsolidasi ditemui, rangkaian penyesuaian dan eliminasi kertas kerja diperluas sebagai berikut. Yang pertama, penyesuaian kesalahan dan kelalaian pada laporan terpisah perusahaan induk dan perusahaan anak. Yang kedua, penyesuaian untuk mengeliminasi laba dan rugi antar perusahaan. Yang ketiga, penyesuaian untuk mengeliminasi pendapatan dan dividen demi perusahaan anak dan menyesuaikan investasi pada perusahaan anak dan ekuitas perusahaan anak pada saldo awal perolehannya. Yang keempat, eliminasi saldo investasi pada perusahaan anak dan ekuitas perusahaan anak yang resiprokal. Yang kelima, alokasi dan amortisasi diferensial biaya atau nilai buku dari langkah 4. Kemudian yang keenam, eliminasi saldo resiprokal lainnya atau piutang dan hutang antar perusahaan, pendapatan, dan beban antar perusahaan, dan sebagainya.
Oke, lanjut. Konsolidasi dengan metode ekuitas tidak lengkap. Jika metode ekuitas diterapkan secara benar, laba perusahaan induk adalah sama dengan laba bersih konsolidasi, dan laba ditahan perusahaan induk sama dengan laba ditahan konsolidasi. Persamaan jumlah laba dari laba ditahan perusahaan induk dan konsolidasi ini tidak selalu ada. Metode yang timbul dari salahnya penerapan metode ekuitas atau menggunakan metode biaya digunakan untuk investasi perusahaan anak mungkin tidak serius yang terkait. Jika metode ekuitas diterapkan secara benar, laba perusahaan induk adalah sama dengan laba bersih konsolidasi, dan laba ditahan perusahaan induk sama dengan laba ditahan konsolidasi. Persamaan jumlah laba dari laba ditahan perusahaan induk dan konsolidasi ini tidak selalu ada. Metode yang timbul dari salahnya penerapan metode ekuitas atau menggunakan metode berdasarkan metode biaya, pendapatan diakui biaya jika dividen dibagikan oleh perusahaan anak. Akun investasi tetap tidak berubah kecuali jika dividen mengurangi laba ditahan perusahaan anak di bawah nilai laba ditahan pada tanggal akuisisi investasi tersebut, atau jika kerugian perusahaan anak yang signifikan dan permanen merusak modal perusahaan anak. Pendapatan dividen bukan pendapatan investasi yang tampak pada laporan laba rugi perusahaan induk. Berikan metode biaya digunakan. Konsolidasi metode biaya dapat diselesaikan dengan satu dari dua cara yang tersedia. Metode pertama untuk mengkonsumsikan perusahaan anak atau aktiva dan saldo laba ditahan ekuitas. Tidak ada akun neraca kinerja yang dipengaruhi. Menemukan letak kesalahan, bagian terakhir dan kertas kerja, konsolidasi yang diselesaikan adalah bagian neraca konsolidasi. Jika neraca konsolidasi tetap tidak balance, nilai total dihitung kembali. Masing-masing pos harus diperiksa untuk memastikan bahwa semua pos telah dicatat. Format kertas kerja, neraca perubahan. Pendekatan neraca saldo untuk kertas kerja konsolidasi berasal dari neraca saldo setelah penyesuaian perusahaan afiliasi karena baik pendekatan laporan keuangan maupun pendekatan neraca saldo menghasilkan informasi yang sama. Pilihan tergantung pada pemakai. Ingat bahwa hanya akun neraca yang disesuaikan atau dieliminasi. Karena laba bersih bukan akun neraca, maka tidak perlu disesuaikan. Semua akun nominal diasumsikan terlukan dan memungkinkan penyesuaian. Baik, demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika dari setiap presentasi kami ada kesalahan kata. Dimohon maafkan, dan demikianlah presentasi. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih.